saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Kedua sistem ini merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting pada kehidupan manusia. Sebagai tenaga medis, perlu diketahui bahwa sistem reproduksi ini agar mendukung praktik yang kelak dilakukan terhadap pasien, yaitu pasangan usia subur, ibu hamil, atau melahirkan. Nah, pertama, anatomi organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria adalah jaringan organ eksternal dan internal yang berfungsi memproduksi, mendukung, mengangkut, dan memberikan sperma yang layak untuk fungsi reproduksi. Ada bagian-bagian dari sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian akar atau dasar, bagian yang paling dekat dengan pusat, terletak pada kantong perineum superficial dari dasar panggul dan tidak terlihat dari luar. Bagian akar berisi 3 jaringan ereksi, 2 kura dan 1 bulbus penis, serta 2 otot. Kemudian bagian batang. Nah, bagian yang bebas dari penis terletak di antara akar dan kelenjar, terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi. Jaringan erektil ditunjang oleh jaringan fibrosa dan dibungkus kulit serta kaya pembuluh darah atau vaskular. Kemudian bagian kelenjar atau bagian paling ujung dari penis berbentuk kerucut akibat perluasan distal corpus spongiosum. Bagian ini disebut juga sebagai gland penis. Tepat di atas gland terdapat lipatan kulit yang membentuk lapisan ganda dan dapat digulung yang disebut foreskin prepucium. Yang kedua ada testis. Nah, testis ini merupakan kelenjar reproduksi pria yang fungsinya menyerupai ovarium. Panjang sekitar 4,5 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3 cm. Secara spesifik, testis dikelilingi 3 lapisan jaringan, yaitu tunica vaginalis yang merupakan membran ganda membentuk lapisan luar testis, serta merupakan bagian peritoneum mengandung sedikit cairan kental. Yang kedua, tunica albuginea merupakan jaringan fibrosa yang berada di bawah tunica vaginalis yang melindungi testis. 3. Tunica vasculosa terdiri dari jaringan kapiler yang didukung oleh jaringan ikat halus. Epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya sekitar 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk saling melilit secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Ductus epididymis memiliki panjang sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari puncak testis yang merupakan kepala epididymis. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian paling
proksimal dari epididymis dibentuk oleh tubulus efferent testis yang mengangkut sperma dari testis ke epididymis. Kedua, bagian tubuh yang dibentuk oleh saluran epididymis yang melilit. Kemudian yang ketiga, bagian ekor, di mana bagian paling distal dari epididymis menandai asal dari vas deferens yang mengangkut sperma ke bagian prostat uretra untuk ejakulasi. Bagian D, skrotum. Skrotum ini adalah kantung kulit fibromuskular yang terletak di bawah simfisis pubis, di antara penis dan anus, di depan bagian atas paha. Skrotum terbagi menjadi 2 kompartemen, di mana masing-masing kompartemen berisi 1 testis, 1 epididymis, dan ujung testikular korda spermatik. Kemudian uretra. Uretra adalah jalan bagi urin dan semen. Terdapat 3 daerah uretra, yaitu uretra prostat yang melewati kelenjar prostat, uretra menyelaput atau melewati diafragma urogenitalia, dan uretra spons atau penil yang melewati daerah penis. Uretra berakhir pada mulut uretra eksternal. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Kemudian ductus deferens. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis, dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Kemudian kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini disebut juga kelenjar Couver, adalah sepasang kelenjar eksorin yang mempengaruhi volume akhir semen dengan memproduksi sekresi lendir pelumas. Kedua, anatomi organ reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi gamet dan hormon-hormon reproduksi seperti halnya sistem reproduksi pria. Selain itu, terdapat tugas tambahan untuk mendukung proses kehamilan, perkembangan janin, sampai persalinan. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas organ kelamin luar atau genitalia eksterna dan kelamin dalam genitalia eksterna. Genitalia eksterna wanita. Struktur reproduksi genitalia eksterna secara kolektif disebut sebagai vulva, yang terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Vulva terbagi menjadi sepertiga bagian bawah vagina, klitoris, dan labia. Secara umum, organ-organ genitalia eksteral memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh. 2. Melindungi organ genitalia interna dari infeksi mikroorganisme. 3. Sebagai organ persetubuhan atau intercourse. Berikut adalah bagian-bagian dari genitalia eksterna wanita. 1. Mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak, menonjol di atas simfisis pubis, dan setelah pubertas ditutupi oleh rambut pubis yang kasar dan keriting karena folikel rambut sangat oblik. 2. Labia majora.
Labia mayor merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Hanya mons pubis dan labia mayor yang dapat terlihat pada genitalia eksterna wanita. Untuk memeriksa labia minor, klitoris, dan ostium uretra, pemeriksa harus memisahkan dan membuka labia mayora. Kemudian ketiga, labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen, terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi introitus, vagina, dan ostium uretra. Labia minora tidak berambut dan mengandung sedikit kelenjar keringat dan sebasea. 4. Klitoris terletak di antara labia minora di ujung atas, tertutup oleh prepusium klitoris. Sangat erektil pekat terhadap rangsangan. 5. Himen atau selaput darah. Himen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Introitus vagina adalah lubang pada genitalia eksterna wanita yang sebagai jalan masuk penetrasi penis selama hubungan seksual dan jalan keluar darah selama menstruasi serta jalan lahir pada saat proses persalinan. 6. Pulpa. Secara kolektif genitalia eksterna disebut pulpa. Berbentuk lonjong, pulpa melindungi organ-organ genitalia eksterna. Pulpa pada bagian anterior dibatasi oleh klitoris, lateral labia minora, dan dorsal oleh perineum. Bagian vestibulum dikelilingi oleh introitus vagina atau vaginal opening dan meatus uretra. Nah, di dalam pulpa terdapat beberapa muara, yaitu dua muara kelenjar Bartholin dekat dengan Forsythia, dua kelenjar skene dekat meatus uretra. Kelenjar skene ini homolog dengan kelenjar prostat pada pria. Fungsi kelenjar skene, atau meskipun masih diperdebatkan, adalah untuk mengeluarkan cairan sebagai lubrikasi lubang uretra dan kemungkinan berperan dalam fungsi antimikroba untuk melindungi infeksi saluran kemih. Kemudian perineum atau kerampang. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Perineum menyebabkan genitalia eksternal melekat pada otot dasar pelvis. Kedua, genitalia internal wanita. Organ genitalia internal membentuk jalur atau saluran genital yang terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Secara umum, organ-organ genitalia internal memiliki fungsi, yaitu sebagai organ dalam persetubuhan atau intercourse, saluran jalan lahir, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus, tempat fertilisasi atau pembuahan produksi dan pelepasan sel telur, dan hormon. Adapun bagian-bagian dari genitalia internal wanita. Yang pertama, ovarium atau indung telur, di mana ovarium adalah tempat oogenesis terjadi. Dirangsang gonadot ovin dari hipofisis anterior. Ovarium juga berfungsi sebagai endokrin, yaitu melepaskan estrogen dan progesteron. 2. Tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur.
terletak di atas ligamentum latum memanjang ke lateral uterus dekat ovarium. Tuba fallopi jumlahnya sepasang kanan dan kiri, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa, ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Ketiga, rahim atau uterus. Uterus atau yang dikenal sebagai rahim merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi, tumbuh kembang janin, menstruasi, dan persalinan. Bagian-bagian uterus antara lain fundus uteri, corpus uteri, isthmus uteri, cervix uteri, dan cervix uteri. Kemudian yang keempat, vagina atau liang peranakan. Vagina atau liang peranakan merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam wanita, terdapat dalam vulva. Nah, kemudian fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Pertama, fungsi organ reproduksi pada pria. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian kelenjar Cowper yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa, yang fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, fungsi organ reproduksi pada wanita. Pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus, yang fungsinya adalah membawa sel telur dari undibulum ke rahim. Kemudian 4. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta.